Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Muhammad Yusuf STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis digital, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan pitching deck usaha digital kami yang diberi nama Nakama. Boleh di next. Kelompok 3 ini beranggotakan 4 orang, yaitu Edo Saputra dengan NIM 17076-254, saya sendiri Nafiza Puspa Ayudhya Sapsari dengan NIM 17076-231, Nika Fitri Nurjana dengan NIM 17076-247, dan Rizka Yuliani dengan NIM 17076-230. Nakama ini sendiri namanya merupakan kalimat yang diambil dari bahasa Jepang yang artinya adalah teman. Dengan diharapkan dengan adanya aplikasi Nakama ini akan membantu siswa dalam belajar dan membuat belajar jadi lebih mengasihkan, seperti slogannya yaitu Make Learning Fun. Boleh di next. Yang pertama itu adalah eksekutif summary, yaitu adalah ringkasan dari bisnis yang akan dikembangkan. Jadi Nakama ini merupakan aplikasi belajar online yang di dalamnya berisi materi dari jenjang SD sampai SMP dan juga SMA, dan juga berisi rangkuman yang lebih dari 100 mentor berpengalaman dan lebih dari 1000 latihan soal beserta penjelasannya yang dapat diakses secara gratis. Dan jika siswa ingin konsultasi tugas sekolah atau mendapatkan penjelasan, pelajaran bisa dilakukan secara privat dan juga dapat berlangganan paket Nakama yang harganya sangat terjangkau. Boleh di next. Selanjutnya ada fenomenon. Fenomenon ini adalah fenomena yang mengangkat terbentuknya produk tersebut. Nah, fenomena dari produk kita itu berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Pandemi COVID telah menimbulkan kehilangan pembelajaran atau learning loss, iritasi, dan numerasi yang signifikan. Next. Selanjutnya ada need. Need di sini ialah kebutuhan barang yang kita pasarkan. Di sini ada 3 poin dari produk kita ini. Pertama, rendahnya motivasi dan kesadaran dari siswa untuk belajar di sekolah. Terus yang kedua adalah jam belajar yang fleksibel. Nah, yang ketiga, alternatif pembelajaran siswa selain di sekolah. Next. Selanjutnya ada produk. Produk ini jenis-jenis produk yang akan kami pasarkan. Itu ada akses 100 plus video pembelajaran, jenjang SD, SMP, SMA tanpa biaya. Lalu ada akses 1000 latihan soal beserta penjelasannya, jenjang SD, SMP, SMA tanpa biaya. Lalu ada tambahan video pembelajaran dan latihan soal beserta penjelasannya jika berlangganan bulanan dengan harga 30.000. Lalu ada konsultasi pekerjaan rumah via chat dengan mentor dengan berlangganan bulanan. Lalu ada latihan soal UTBK untuk SBMPTN. Yang terakhir ada latihan soal ujian mandiri untuk SIMAK UI atau Penmaba UNJ. Next. Ya, berikutnya ada solution. Solution ini yaitu mendeskripsikan produk sebagai solusi. Jadi di sini dibuatnya produk ini bertujuan agar dapat kembali meningkatkan motivasi para pelajar dalam mencari ilmu dan informasi baru. Selain itu, tujuan lainnya dibuat produk ini itu bertujuan untuk meningkatkan kembali literasi para pelajar yang makin memudar seiring berjalannya waktu semenjak diberlakukannya online learning. Dan yang terakhir itu diharapkan menjadi solusi bagi para pelajar untuk lebih aktif berkomunikasi tentang masalahnya dalam pembelajaran. Next. Oke, selanjutnya ada potensial customer. Yang pertama ini ada Gen Alpha. Gen Alpha ini kelahiran tahun 2010. Kenapa sih kita milih Gen Alpha yang dituju? Karena Gen Alpha ini dalam kesehariannya itu lekat dengan konten yang disaksikan melalui gadget mereka. Terus mereka juga aktif dan suka bereksperimen.
Lalu yang selanjutnya ada siswa yang akan masuk ke universitas. Selanjutnya ada scope market. Scope market ini adalah rencana uang lingkup pasar, yaitu produk atau jasa kita mau dijual di mana. Nah, scope market dari Nakama ini mulai dari kelas 1 sekolah dasar atau SD hingga kelas 12 sekolah menengah atas atau SMA. Next. Selanjutnya ada distribution channel. Distribution channel ini itu kayak channel pemasaran gitu. Di sini Nakama itu menggunakan sosial media marketing, itu yang diutamakan. Yaitu menggunakan platform sosial media yang sesuai dengan bisnis atau produk yang kita tawarkan. Seperti misalnya itu yang kita udah tahu, kayak Facebook, Instagram, dan Twitter. Selain memilih platform yang tepat nih, juga membutuhkan strategi konten marketing yang baik, agar konten yang diberikan kepada target marketing bisa relevan dan memberikan manfaat. Boleh di next? Lalu selanjutnya ada hard selling. Nah, hard selling itu teknik penjualan yang akan digunakan, ada paket diskon berbatas waktu, terus ada kode diskon khusus event tertentu, yang terakhir ada diskon bagi promosi via Instagram. Next. Selanjutnya ada marketing triggers, yaitu strategi marketing yang digunakan untuk meningkatkan penjualan. Jadi bisa menggunakan pemasaran iklan dan produk dengan Instagram Ads, Facebook Ads, dan juga penyebaran brosur atau pamflet di sekitar sekolahan. Boleh di next. Selanjutnya adalah expansion strategy, yaitu adalah menjelaskan strategi ke depannya untuk upgrade dari aplikasi Nakama, yaitu menghadirkan fitur-fitur menarik lainnya yang masih dalam tahap pengembangan dan juga perencanaan ide, seperti diadakannya les privat atau bersama teman. Yang kedua adalah adanya kelas bahasa asing. Yang ketiga, fitur memasukkan rangkuman dari pengguna lain dan juga fitur komentar atau tanya jawab untuk rangkuman yang disajikan. Boleh di next. Selanjutnya ada funding requirement. Di sini yang menjadi funding requirement Nakama itu yang pertama pastinya itu pembuatan aplikasinya. Terus ada sertifikat SSL, lalu juga ada biaya pemeliharaan dan biaya server, dan yang terakhir pastinya itu harus ada materi dan soal-soal pembelajaran. Next. Nah, selanjutnya ada model kanvas dari bisnis Nakama ini. Nah, yang pertama ada key partners. Key partners ini partners yang kita perlukan dalam pengembangan bisnis. Di sini ada 6 poin, yaitu yang pertama ada sekolah, orang tua, murid, bimbingan belajar, internet provide, dan juga bank. Yang kedua ada key activities, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk melakukan jasa kita ini, Nakama. Yang pertama itu pastinya menyusun tim konsultasi, tim pemeriksaan rangkuman, dan tim pemeliharaan sistem. Yang kedua, menjaga kualitas serta memperbanyak inovasi tentunya agar bertahan dalam persaingan. Selanjutnya ada key resources. Ini yang pertama ada sumber daya yang berkualitas. Nah, di dalam ini ada tutor yang profesional. Untuk bagian office itu ada marketing, visual designer, terus ada student ambassador-nya. Nah, untuk sumber daya yang lain itu internet sebagai penunjang. Selanjutnya ada bank soal. Ini ada dari berbagai jenjang, ada SD, SMP, SMA, dan sederajat. Lalu ada value proposition, itu ada harga relatif terjangkau, materi yang lengkap, aplikasi yang simpel, dan pilihan paket yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu hubungan yang dibangun untuk mempertahankan pelanggan. Di sini ada 2 poin, yaitu layanan melalui web, dan yang kedua paket dan juga promo. Selanjutnya adalah channels, yaitu adalah cara kita menjaga pelanggan yang baru dan juga mempertahankan pelanggan yang lama, yaitu Nakama membuat
aplikasi di Android dan juga sedang launching di iPhone, dan juga ada website tersendiri, dan juga mempromosikannya secara online melalui sosial media, bisa menggunakan Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya adalah customer segment atau untuk siapa aplikasi ini ditujukan. Aplikasi Nakama ini ditujukan untuk kalangan pelajar mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA, dan juga para pelajar yang ingin latihan soal UTBK atau ujian mandiri untuk masuk ke sekolah, untuk masuk ke kampus favoritnya. Selanjutnya ada cost struktur, yaitu biaya penting yang dibutuhkan bagi bisnis ini. Yang pertama itu ada persiapan anggaran buat pemasaran dan promosi serta tawaran kerjasama. Yang kedua ada persiapan anggaran untuk para tim atau mentor. Yang ketiga ada pengadaan biaya untuk pemeliharaan dan pembaruan. Yang keempat pengadaan biaya modal pembuatan aplikasi. Dan yang terakhir itu biaya mempersiapkan ragam materi dan bank soal dari berbagai sumber buku. Yang terakhir adalah revenue streams atau nilai atau keuntungan yang akan diterima oleh pelanggan Nakama. Yang pertama adalah membership untuk yang berlangganan semua fasilitas, dan yang kedua promosi dan partnership melalui media sosial. Yang ketiga pembelian paket dan produk. Yang keempat konsultasi tugas dan video pembahasan secara personal. Yang terakhir adalah latihan soal UTBK secara online. Boleh di next. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga dapat dipahami dan dengan baik dan menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan penyebutan dan lain halnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.